Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabrina Putri dari Prodi Pendidikan Fisika 2023 UID. Nah, saya di sini ingin mewawancari Ibu seputar manajemen pembelajaran fisika dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di sekolah ini. Nah, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu. Ya, baik. Nama saya Ibu Erna. Saya pengajar fisika dari 2002 hingga saat ini. Pendidikan saya, pendidikan fisika, UND, seperti itu, Mbak. Untuk membuat suatu perangkat pembelajaran yang baik itu, biasanya saya membedah KPI, capaian pembelajaran. Nah, itu ada. Kalau belajar nggak punya acuannya, itu seperti nanti di Google tuh banyak ya. Capaian pembelajaran fisika fase E, itu kelas 10, fase F, itu kelas 11 dan 12. Nah, setelah itu, dari KPI, setelah kita baca, kita breakdown sendiri. Nah, kita udah paham ya, dalam satu tahun pelajaran itu ada 12 bulan. Lalu bagian mana kita bagi dua, itu di semester 1, yang mana di semester 2. Itu juga harus lihat juga dari bebannya. Beban di semester 1 itu, apakah lebih banyak alokasi waktunya, minggu efektifnya, itu adanya di, kita nanti baca lagi ya Pak ya, ada yang namanya program tahunan sama program semester tahunan. Di situ kita periksa, nanti baru kelihatan di semester 1 itu, kita harus mengajar berapa bar, berapa KP gitu. Nah, nanti di semester 2 misalnya seperti itu. Nah, setelah CP sudah kita buat, sudah kita breakdown, tinggal kita periksa, kita masuk tuh ke karakteristik siswa di SMA-nya kita itu seperti apa sih anak-anaknya gitu. Nah, nanti untuk model atau metode yang kita akan pakai, itu kita bisa dengar. Oh, dulu saya pakai tutor sebaya. Dan alhamdulillah aku gitu ya. Banyak anak-anak yang suka gitu ya, tadinya yang biasa saja jadi luar biasa gitu. Nah, untuk anak-anak yang tahun ini apakah masih bisa dipakai, kan kita bisa tanya ke guru-guru mampel fisika di kelas bawah gitu ya, kelas sebelumnya. Di kelas 10 andai saya ada di kelas 11. Ketika guru kelas 10, oh masukan nih anaknya seperti ini, berarti cocok gak ya dengan modul ajarnya, metodenya itu saya pakai untuk sebaya, nah seperti itu. Jadi harus disamakan dulu persepsi saya dengan anak-anak berdasarkan temuan-temuan dari teman ngajar yang terdahulu, begitu Mbak. Penjadwalan itu dari awal ya, penjadwalan itu datangnya dari kurikulum. Biasanya kurikulum itu pecah karena saya sudah tersertifikasi, jadi harus lebih dari 24 CB, maka saya dikasih berapa gitu ya. Nah, nanti dari situ saya ada kelas berapa saja gitu kan, hari apa aja, nah itu untuk penjadwalan ABN. Sedangkan kalau penjadwalan untuk pengelompokan gitu ya, pengelompokan materi atau jadwal, ini materi dok, mungkin yang Mbak tanya, ini mungkin materi bab 1 harus diberikan di semester berapa gitu ya. Nah, kalau itu udah ada rencananya CP. Nah, cuma karena di sini kurikulum merdeka, jadi saya bisa nih melihat CP 1 untuk misalnya cukup kalor dengan termodinamika itu bisa saya rendengin gitu. Saya masukkan ini di semester berapa gitu. Global bunyi sama global cahaya ini saya bisa masukkan di satu satuan belajar global gitu kan ya. Nah, jadi bisa kita padupadankan, bisa temuannya terupdate sekarang ini. Kelas 10 itu beban belajarnya lebih materinya lebih simpel, lebih sedikit ketimbang di kelas 11. Jadi semua ngomong di kelas 11. Sedangkan kelas 12 itu di semester pertamanya mereka harus BTKA. Nah, jadi saya siasati di kelas 11 ini ada materi yang saya sumbang untuk ke kelas 10. Nah, itu setelah kita belajar dari pengalaman kelas sebelumnya, ternyata numpuk di kelas 11, artinya kita bikin kesepakatan di EBEP Fisika tingkat sekolah, itu materi kelas 11 kita sumbang atau kita kritik di kelas 10. Jadi mulai tahun ini berjalan seperti itu Mbak. Jadi ada FBFP tingkat sekolah yang dan di situ ajang sharingnya kita untuk berbagi tentang ngomongin karakteristik siswa, gimana cara mengelompokkan siswa, nah itu seperti itu. Tapi kalau untuk jadwal pengajarannya itu dari kurikulum itu. Untuk peer teaching ya, kalau untuk peer teaching itu mungkin yang saya tahu itu mungkin dengan tutor sebaya ya, maksudnya ya. Nah itu dia untuk anak yang sudah mampu, bisa saya memberikan tugas ada 2-3 buah soal gitu. Mereka kita bikin kelompok. Nah nanti si ketua kelompoknya ini itu adalah anak-anak yang pretestnya atau penguatan berhitungnya gitu lebih di atasnya teman-teman kemampuannya. Nah itu jadinya saya biasanya pakai itu namanya metode
tutor bayar. Nah itu memang biasanya di Disita kita pakai itu selalu karena bagus itu ternyata manfaatnya seperti itu. Pembelajaran itu kan proses belajar itu di tengah gitu ya. Pertama kan kegiatan inti ya, kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan bentuk. Nah di kegiatan bentuk itu kan baru ada asesmen ya. Nah asesmen itu kan sekarang ada asesmen proses atau ada asesmen di akhir. Nah kalau minggu proses itu biasanya ini guru itu kalau ngajar kan kita nggak duduk dulu ya, cuma berdiri. Nah ketika kita berdiri itu kita sambil lihat anak ini gimana kondisinya hari ini. Biasanya kan ada yang kurang film, atau habis begadang, atau habis apa. Nah itu penilaian sikap. Jadi ada anak yang aktif, anak yang tidak aktif. Nah itu akan lihat ya. Misal kita lagi membuat contoh soal di pemantauan masa soal, terus ada anak yang kita kasih kita kasih kesempatan siapa yang mau meneruskan. Nah nanti kan ada anak yang ingin sibuk, ada maju dapat nilai. Nah nilainya itu biasanya nilai kepisan, gaya kepisan dulu. Nah nanti ada anak yang bertanya masih belum paham, jadi kita catat nama-namanya. Nah di perangkat pembelajaran kan itu di belakang tuh ada instrumen kan, instrumen nah itu kita pakai gitu. Nah itu biasanya kita kumpulkan nanti pas di akhir semester itu kita masukkan ke dalam penilaian. Nah ini harus disampaikan dulu di kesepakatan awal tadi sebelum mulai pembelajaran di awal tahun itu, mbaknya nanti harus makin tahu dulu gitu, sama kayak saya tuh harus makin tahu dulu apa yang biasa nanti akan jadi penilaian biasanya gitu. Kayak sikap itu kan masuk, terus pertanyaan-pertanyaan yang ada kritis maupun tidak kritis kita hargai dengan pemberian nilai seperti itu. Critical thinking itu sangat penting ya gitu. Terus tutor sebaya juga peranannya luar biasa ya buat ya. Nah di sini saya itu biasanya gini, saya menerapkan konsep-konsep dulu nih, matangin dulu nih konsepnya gitu. Misal materi berbeda, saya matangkan dulu konsepnya. Lalu kalau berbeda itu kan biasanya bisa buat eksperimen ya. Nah di sini biasanya kalau zaman dulu guru kan nentuin kalian bikin alat peraga gitu ya, atau gurunya datang dengan alat-alat nih, ayo kita mau percobaan ini, modulnya ini gitu. Nah sekarang kalau saya balik gitu, kalian udah paham ya di Fluida itu ada apa saja gitu, aplikasi dalam kehidupannya apa saja ya gitu. Akhirnya saya tantang gitu, 2 minggu ke depan kalau bawakan saya alat peraga, bagian mana yang mau kalian presentasikan ke saya tentang Fluida dan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, biasanya gitu. Nah akhirnya anak kan tertantang nih, pasti anak-anak itu akan bedah dulu nih di YouTube gitu ya, atau di Google atau di buku gitu. Mereka bedah, akhirnya mereka bikin alat peraganya. Hari haknya mereka mempresentasikan itu dalam dia bisa pakai fokus juga, atau dia bisa langsung secara kalau di PD yang banget ya, dia langsung secara lisan seperti itu. Itu baru hasil banget lah untuk menggali jiwa-jiwa peneliti gitu, karena saya mau menjadikan anak-anak saya itu sebagian adalah ya jadi peneliti muda gitu. Nah kalau untuk tutor sebaya itu biasanya setelah itu sebelum ulangan itu kita kan ada soal-soal tuh, ada beberapa soal. Kalau sekarang itu saya kasih anak satu materi itu bisa sampai 20 atau 15 soal, mereka nggak bedah dong. Nah di situ ada anak yang kemampuannya di atas gitu. Nanti kalau udah jadi guru gak ngerti, oh ini anak ini punya skill di atas temannya. Nah itu kita harus tugas kita malah lebih berat untuk anak-anak yang punya skill di atas. Kenapa? Karena gimana caranya mereka jadi peneliti muda atau ilmuwan baru nanti di Indonesia. Nah itu kita harus bangkitkan dia dengan cara memberi reward sebagai tutor sebaya. Nah untuk kolaborasinya saya nggak bikin soal, jadi tutor yang bikin soal. Nah itu saya bikin soal kenal segini, misalnya 2 atau 3 gitu. Lalu kita bikin kelompok, satu kelompok 4 orang dengan banyak-banyak. Nah di situ tutor itu memberikan soal ke teman-temannya. Nah dari situ teman-temannya kan kerjain. Ketika ada yang susah, ada yang masih ada teman yang nggak kepikiran, nah tutor itu ngajarin cara-caranya. Nah nanti temannya yang udah bisa itu pasti dia dengan PD-nya bisa ngajarin ke teman sebelahnya, sekelompok yang masih kurang bisa. Nah di situ terlihat ada kolaborasi, ya kan, ada komunikasi. Nah bertingkat klinis juga ada, mandiri, gotong royong itu udah muncul tuh di situ semua ya kan, seperti itu biasanya. Jadi Bu sekiranya 3 pertanyaan dari saya, Bu ada yang mau disampaikan lagi? Oh iya,
Terima kasih Mbak Salsabila atas kunjungannya kemarin. Kalau ada kalimat atau jawaban saya yang kurang, tolong dimaafkan. Tapi kalau ada jawaban saya yang bisa membuat Mbaknya termotivasi, monggo ditiru seperti itu. Iya. Makasih juga Ibu udah mau saya wawancara lagi. Juga maaf kalau misalnya ada salah kata dua kata. Semoga hasil wawancara ini bakal membantu saya ke depannya nanti untuk penyusunan modul ajar, terus nanti saat mengajar juga sama teman-teman sebaya. Semoga pengalaman ini juga dapat menginspirasi saya sebagai calon pendidik di masa depan.